نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz Ammah. Itu kita akan melanjutkan pembahasan dari surah Al-Fajr. Ya, pembahasan dari surah Al-Fajr. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat ke-12. Ya, sebelum kita lanjut pada ayat yang ke-13, kita review ulang sedikit ya dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr." Artinya demi waktu fajar. Kita sampaikan dulu al-fajr di sini bisa berarti waktu fajar atau bisa berarti salat subuh, salat fajar menurut sebagian para ulama. Kemudian walayalin ashr, kembali ayat kedua ini Allah bersumpah dengan malam yang 10. Kita sudah sampaikan ada dua penafsiran di sini. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua-duanya adalah 10 hari termulia. Ya. Kemudian wasyafa'i wal watr. Di sini Allah bersumpah dengan asy-syafa'. Asy-syafa' artinya yang genap. Kata para ulama, maksud yang genap di sini adalah seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk Allah jadikan berpasang-pasangan. Kemudian wal watr, al watr di sini yang ganjil, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan dirinya. Kemudian wal laili idza yasr. Kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang keempat dengan malam. Wal laili idza yasr. Yang artinya demi malam ketika datang.
hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Maka yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sudah binasakan, itu dari kalangan Arab yang sudah punah. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian melihat, tidakkah engkau melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap kaum 'Ad? Itu kaumnya Nabi Hud. Ya, yang kuat-kuat, dikasih fisik yang kuat. Bahkan mereka dengan fisik yang kuat itu bisa memahat batu-batu besar. Iram dzatil imad, itu suatu kaum yang memiliki kota yang bernama Iram, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, kota Iram, dan ini sudah Allah binasakan, Allah musnahkan kota Iram. Ya. Jadi Iram dzatil imad, itu penduduk Iram, penduduk kota Iram yang memiliki bangunan yang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana seperti kota Iram itu tidak pernah dibuat kota sebesar itu sebelumnya. Ya, tapi dikarenakan kaum 'Ad mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Hud alaihissalam, maka Allah binasakan mereka. Ya. Kemudian wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum yang kedua yang Allah binasakan. Itu kaum Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, yang mereka memotong batu-batu besar di lembah. Ya. Wa Fir'aun dzil autad. Nah, setelah Allah menyebutkan kaum Tsamud, ya kaum yang sudah Allah binasakan juga. Kalau kaum Tsamud ini kota mereka masih ada sampai sekarang. Pahat-pahatan batu mereka, bukit-bukit yang mereka pahat itu masih ada di daerah Al-Ula, namanya di Arab Saudi sana. Ya, penduduknya Allah binasakan. Kemudian ayat yang ke-10, wa fir'aun dzil autad. Ya, begitu pula kalian lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada Fir'aun yang memiliki autad. Autad itu artinya pasak-pasak. Ditafsirkan oleh para ulama, autad maksudnya adalah tentara-tentara yang banyak. Ya, Fir'aun salah satu manusia yang paling sombong yang pernah hidup di muka bumi ini, yang dia mengatakan, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ya, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada Fir'aun nabinya, itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga terjadi apa yang kita sama-sama ketahui, kisah Nabi Musa dan Fir'aun, yang kemudian pada akhirnya Fir'aun pun Allah binasakan. Ya, di mana alladzina taghaw fil bilad, itu Fir'aun. Begitu pula Haman, tangan kanannya Fir'aun, dan tentara-tentara itu membuat kerusakan di negeri itu, memaksa orang untuk menyembahnya, ya, menyiksa Bani Israel, dan seterusnya, yang kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan Fir'aun dengan ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ketika Nabi Musa, ya, sudah tidak ada jalan lain lagi, di depan ada lautan,
di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Seketika laut itu membelah. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir disebutkan belahan lautan itu menjadi 12 belahan. Karena Bani Israil itu ada 12 suku, masing-masing mengambil jalurnya. Maka lewatlah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israil. Ketika sudah sampai di seberang sana, Fir'aun ikut menyeberangi. Ketika di tengah-tengah lautan, Allah kembalikan lautan seperti semula, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Fir'aun sempat hendak beriman, cuma terlambat. Pada saat itu nyawanya sudah ada di kerongkongannya. Ya, itu yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Allah berfirman, apakah sekarang wahai Fir'aun untuk Anda beriman? Ya, Al-an wa qad asaita qablu, padahal sebelumnya engkau sudah banyak melakukan kerusakan, banyak menentang perintah Allah, menentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, pada hari ini kami akan selamatkan tubuhmu supaya engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Dan benar Al-Quranul Karim kita saksikan sekarang, jasadnya Fir'aun masih ada sampai detik ini di museum di Mesir sana. Ya, jasadnya masih utuh. Dan ini salah satu kebenaran dari Al-Quranul Karim. Ya, bahwasanya Allah berjanji akan menjadikan jasadnya Fir'aun itu tetap ada supaya orang-orang setelahnya itu bisa mengambil pelajaran. Ya. Jadi wa Fir'aun dzil autad, begitu pula Fir'aun yang memiliki tentara-tentara yang banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang dia berbuat kezaliman, kerusakan di negeri itu. Ya, fa'aktsaru fiha al-fasad, dan dia banyak melakukan kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka cemeti azab, cambuk azab, baik itu kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, begitu pula kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, begitu pula kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Allah Subhanahu wa taala musnahkan semuanya. Ya, Fir'aun sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan peringatan demi peringatan agar dia sadar. Tapi orangnya enggak nyadar diri. Ya, Allah pernah utus farsalna alaihim tufan wal qummal wal jarad wad dafadi'. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi pernah Allah mengutus angin topan ke negerinya Fir'aun, sehingga meluluh lantahkan apa yang ada. Tapi Fir'aun tetap enggak nyadar diri. Allah utus kutu di mana-mana, wal kummal, untuk menyadarkan Fir'aun, tetap enggak sadar dia. Wal jarad, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal jarad, belalang di mana-mana, sehingga hasil panen semuanya hancur, merosot. Tetap saja Fir'aun enggan untuk beriman kepada Allah. Wadofadi, kata kodok di mana-mana. Allah berikan peringatan kepada Fir'aun, tapi tetap saja dia enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengakui dirinya sebagai Tuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dan bala tentaranya. Nah, jadi fasabba alaihim rabbuka sawta 'adzab. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar kepada Allah,
orang-orang yang enggan beriman kepada Allah, kami timpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengawasi hamba-hambanya, terkhusus orang-orang yang berbuat zalim itu. Dikata Syekh di sini, "Annallaha jalla wa ala muttali'un ala ahwali ibadi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tinggi itu selalu melihat, ya, mengawasi semua tindak tanduk kondisi dari hamba-hambanya. Yarsudu af'alahum kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi, Maha melihat seluruh apa yang mereka perbuat. Tsumma huwa sayujazihim ala a'malihim. Kemudian nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan mereka balasan atas setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Jadi inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, itu Maha mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi segala-galanya. Hendaknya hal ini kita, ya, selalu ingat dan sadari supaya kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang kalau dia merasa diawasi, maka dia pastinya tidak akan berani untuk berbuat kesalahan. Ibarat pekerja yang selalu standby di sana, mandornya melihat pekerjaannya, dia tidak akan berani melakukan kesalahan. Ya, itu sesama makhluk. Nah, bagaimana sekarang yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka semestinya bagi kita untuk lebih takut lagi, ya, untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ammal insan. Di sini Allah Azza wa Jalla, ya, menyebutkan tentang persepsi salah dari kalangan manusia, anggapan salah dari kebanyakan manusia. Ya, Allah berfirman, fa'ammal insan, dan adapun manusia, idza btalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, adapun manusia atau kebanyakan manusia, apabila dia diuji oleh Tuhannya, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan kepada dia, apa yang dia katakan? Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan, oh, Allah sedang memuliakanku, Allah sedang senang kepadaku, makanya Allah berikan kepadaku harta yang melimpah ruah ini. Ya, sebaliknya, fa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, ketika manusia itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, qadara alaihi rizqan, Allah persulit rizkinya, Allah jadikan dia miskin, ya, tidak memiliki apa-apa, ya, Allah berikan dia kekurangan pada harta benda. Apa yang dia katakan? Fayaqulu rabbi ahanan. Si manusia itu mengatakan, oh, Allah sedang benci kepadaku, Allah sedang menghinakanku. Kan anggapan orang begitu kadang. Ketika dikasih harta benda, dia merasa dirinya sedang dimuliakan. Ketika dipersulit rizkinya, ya, dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Apakah seperti itu?
Apakah kemuliaan dan kehinaan seseorang itu dilihat dari harta benda yang diberikan kepadanya? Nah, jawabannya nih, kalla, firman Allah. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Itu persepsi yang salah. Itu anggapan yang salah. Yang mengatakan orang dikasih harta benda berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia miskin berarti Allah sedang menghinakannya. Bukan seperti itu. Itu anggapan yang keliru. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari surah Al-Fajr ayat 15 dan 16 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sejatinya kekayaan ataupun kemiskinan kedua-duanya adalah ujian. Ya, bukan tanda Allah cinta atau tanda Allah menghinakan hambanya, bukan. Kaya miskin kedua-duanya adalah ujian. Makanya lihat ayat ini. Allah berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu." Adapun manusia ketika Allah mengujinya dengan kekayaan, dia mengatakan Allah memuliakan. Ketika Allah mengujinya dengan kemiskinan, dia mengatakan Allah menghinakanku. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang kebanyakan kita itu mau diuji dengan kekayaan atau kemiskinan. Ya, rata-rata kita saya mau diuji dengan kekayaan. Ya. Tapi ketahuilah, hakikatnya kaya miskin itu ujian. Ya, orang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian ya dengan kekayaannya itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia sedekahkan, dia infakkan untuk membantu orang-orang membutuhkan. Ataukah sebaliknya dia kufur? Ya, kufur nikmat. Sehingga dia gunakan harta bendanya pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini ujian bagi orang kaya. Ya, begitu pula sebaliknya miskin juga ujian. Ya, supaya menguji orang itu apakah dia bersabar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian. Salah satu adalah dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian kekurangan itu. Dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya ternyata ya kebanyakan penduduk surga itu adalah dari kalangan orang-orang kaya atau miskin. Miskin. Ya. Nah, mungkin ini hiburan bagi kita. Dan bagi yang kaya juga jangan merasa berkecil hati juga. Banyak juga para nabi, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya siapa? Nabi yang kaya. Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa. Kerajaannya bahkan mencakup tentaranya itu dari jin, dari hewan-hewan, bahkan angin pun tunduk sama perintahnya. Ya sebelum ayahnya Nabi Sulaiman juga kaya. Siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Nabi Daud alaihissalam. Ya, walaupun kebanyakan para nabi itu miskin-miskin, Nabi kita SAW, ya beliau masih dalam perut ayahanda beliau meninggal. Baru berumur 6 tahun, ibunda beliau meninggal. Ya, sehingga masih kanak-kanak, beliau tidak ingin menjadi beban bagi paman beliau yang mengasuh beliau setelah kakek beliau.
Apa yang beliau lakukan? Beliau menggembalakan kambingnya penduduk kota Mekah untuk dapat upah. Nabi SAW miskin. Makanya disebutkan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kami dapati engkau dalam keadaan miskin, maka kami pun berikan kecukupan kepadamu. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula para sahabat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata ya penduduk surga itu kebanyakannya adalah dari kalangan orang-orang miskin. Ini untuk membantah persepsi yang salah tadi itu. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kaya itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai atau memuliakan hambanya. Ya, buktinya kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin. Di antara dalil-dalilnya pertama dari sahabat Harithah bin Wahab. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku kabari kepada kalian tentang penduduk surga? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala kullu dha'ifin mutadha'ifin. Kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin yang diremehkan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari sahabat Usamah ibn Zaid, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ala babil jannah." Aku pernah berdiri di pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin. Aku melihat ternyata mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jannah mahbusun. Sedangkan orang-orang kaya itu masih tertahan, belum bisa masuk surga gara-gara masih banyak mengurus urusan hisab harta bendanya di dunia dulu. Jadi ya kata Nabi SAW, kebanyakan yang aku lihat penduduk surga adalah orang-orang miskin. Begitu pula dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan ya penduduk surga. Ternyata aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, jadi ini ya bantahan bagi persepsi yang salah dari sebagian manusia yang menganggap bahwasanya ketika seseorang diberikan kekayaan itu menunjukkan Allah sedang memuliakan dia. Tidak seperti itu sebenarnya. Dan kalau seandainya orang dikasih kekayaan itu menunjukkan Allah memuliakan dia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kekayaan itu kepada orang-orang kafir. Bahkan kepada orang-orang ateis. Kan mereka orang-orang yang ingkar. Bahkan orang ateis tidak mengakui Tuhan. Tapi buktinya orang ateis banyak nggak yang kaya? Banyak sekali. Ya, itu bukti bahwasanya kaya itu bukan tanda Allah mencintai hambanya. Ya, makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqal kafira syurbata ma'in." Yang artinya seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Ulangi.
Jadi kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun sebelah, bukan keduanya, sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia itu kepada orang kafir walaupun hanya satu teguk air. Allah nggak akan kasih. Seandainya dunia itu memang ada nilainya di sisi Allah. Tapi karena memang dunia itu nggak ada nilainya, makanya Allah berikan kepada semua orang, yang muslim, yang kafir, yang ateis, semua mendapatkan bagian darinya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih mulia? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Tadi kan kita katakan kaya miskin kedua-duanya ujian. Orang kaya diuji agar bersyukur, orang miskin diuji agar bersabar. Nah, mana yang lebih mulia? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Jawabannya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, atqahuma. Jadi yang lebih mulia dari keduanya adalah yang lebih atau yang paling bertakwa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau si kaya dengan kekayaannya, dia banyak berinfak, bersedekah, menolong orang-orang yang lemah. Jadi kekayaannya dia gunakan sebagai jembatan untuk akhiratnya, sehingga dia lebih bertakwa dari si miskin yang bersabar, maka dia lebih mulia daripada si miskin yang bersabar. Tapi kalau ternyata orang miskin yang bersabar itu lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kondisi yang tidak banyak harta, dia lebih fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia isi hari-harinya dengan ibadah ini, ibadah itu, sehingga dia lebih bertakwa dari si kaya, maka si miskin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang lebih mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi kalau pertanyaannya, mana yang duluan masuk surga? Orang miskin atau orang kaya? Artinya kedua-duanya ini sudah akan masuk surga. Yang duluan siapa? Orang miskin. Jaraknya berapa tahun? Setengah hari. Tapi setengah hari akhirat. Satu hari di akhirat berapa tahun di dunia? Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Berarti setengah hari 500 tahun. Orang miskin duluan masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Ya. Intinya ya para jamaah yang Allah muliakan, ya kita apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada kita, entah dijadikan kaya atau mungkin dijadikan miskin, kewajiban kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih kekayaan, jadilah orang kaya yang bersyukur, menjadikan harta bendanya untuk fisabilillah. Ya, ketika ditakdirkan miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Ya, bersabar dengan semua ketetapan takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nah, jadi itu ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwasanya kekayaan atau kemiskinan itu bukan tanda Allah memuliakan atau menghinakan hamba-Nya. Ya, kemuliaan yang sejati itu akan diraih oleh seseorang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah bantah, kalla, sama sekali tidak. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, kemudian Allah berfirman, balla tukrimunal yatim.
Akan tetapi kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Ya, kembali seperti ayat sebelumnya. Ya, berkali-kali dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memuliakan anak-anak yatim. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi, sangat banyak keutamaan memuliakan, ya, menyantuni, menolong anak-anak yatim. Nabi SAW bersabda, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim, nanti di akhirat surganya sedekat ini, sedekat antara jari tengah dan telunjuk. Keutamaan yang luar biasa. Kemudian ayat yang ke-18, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Begitu pula kalian, ya wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini sering kita dapati pada surah-surah sebelumnya gandengan seperti itu. Perintah untuk memuliakan anak yatim, perintah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu ciri mereka adalah senang berbagi, senang menolong, menyantuni orang-orang butuhkan dari anak yatim, orang-orang miskin. Ya, sebaliknya orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, ya seringkali mereka jauh dari, ya, perbuatan ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan kepada Nabi SAW kerasnya hatinya, yang mengeluhkan hati yang begitu keras, sulit menerima nasihat, sulit untuk melaksanakan ketaatan. Maka apa kata Nabi SAW? Imsah ra'sal yatim wa at'im al-masakin, atau kama qala. Kalau engkau ingin hatimu itu dijadikan lembut oleh Allah Azza wa Jalla, usaplah kepala anak yatim dan berikan makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan itu kadang kita rasakan sendiri. Ketika kita berbagi, yang menyantuni anak-anak yatim, terasa hati itu, ya, terasa lembut, terasa lunak. Ya, dan ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mungkin ini yang ulun bisa sampaikan dari surah Al-Fajr. Kita baru sampai ayat yang ke-18, ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut ayat ke-19 dan seterusnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.